Belakangan ramai diperbincangkan seorang janda muda tewas setelah dianiaya dan disekap oleh anak anggota DPR RI. Korban tewas merupakan ibu anak satu warga Gunung Girang Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Lantas apa saja fakta terkait janda muda yang tewas di tangan anak anggota DPR RI tersebut? Dan Tribuners, berikut adalah sejumlah faktanya yang berhasil kami rangkum. Seorang janda muda asal Sukabumi meninggal setelah dianiaya pacarnya saat di tempat karaoke yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Korban warga Sukabumi tersebut bernama DSA alias Dini Sera Afrianti, berumur 29 tahun. Janda satu anak itu tewas setelah dianiaya dan disekap dalam bagasi mobil hingga lemas dan muntah darah di sebuah apartemen Surabaya Barat oleh anak dari salah satu anggota DPR RI. Korban tewas itu merupakan ibu satu anak berstatus single parent bernama DSA, warga Gunung Guruh Girang, Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Diketahui pelaku GRT warga kota Kevamenanu, Kabupaten Kota Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur sebagai teman dekat DSA. Bahkan bisa disebut keduanya memiliki hubungan kedekatan yang terbilang spesial sebagai sejoli yang berpacaran. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum keluarga korban Dimas Yemahura Al-Faruq saat ditemui awak media di salah satu area pertemuan kawasan Jalan Ahmad Yani, Gaungan, Surabaya, Kamis 5 Oktober. Kuasa hukum keluarga korban Dimas mengatakan sosok GRT diduga kuat merupakan anak dari anggota DPR RI di Jakarta. DSA meninggal dianiaya pacarnya saat berada di tempat karaoke di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa 3 Oktober lalu. Tidak hanya itu, sebelum meninggal, ia sempat dimasukkan ke dalam bagasi mobil oleh pacarnya tersebut. Diketahui pelaku berinisial GRT, anak dari seorang anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur. Janda satu anak tersebut sempat dilarikan ke National Hospital, namun Dini dinyatakan meninggal 30 menit sebelum sampai rumah sakit. Kuasa hukum korban Dimas Yemahura mengatakan, GRT merupakan warga kota Kevamenanu, Kabupaten Kota Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Kasus penganiayaan berawal ketika korban, GRT, dan teman-temannya pergi ke tempat karaoke pada Selasa 3 Oktober malam. Perselisihan tersebut berujung aksi penganiayaan yang dilakukan di dalam studio karaoke. Penganiayaan berlanjut di parkiran mobil, bahkan korban jatuh tergeletak tidak sadarkan diri di sana. GRT kemudian memasukkan korban yang sudah tidak sadarkan diri ke dalam bagasi mobil dan membawanya ke apartemen korban. Setiba di apartemen, GRT mendapati korban sudah tidak bernafas sehingga mobil dikemudikan ke National Hospital. Namun nyawa korban sudah tidak tertolong saat tiba di rumah sakit. Kisah pilu DSA yang tewas dianiaya anak anggota DPR RI belakangan terungkap. Ternyata Dini sudah 12 tahun tidak bertemu dengan anak sematawayangnya demi mencari nafkah. Adapun Dini Sera Afrianti memiliki seorang anak berusia 12 tahun yang ia tinggal sejak lahir demi mencari nafkah. Kini anak Dini menjadi piatu lantaran sang ibu meninggal dunia setelah karaoke bersama teman-temannya di Black Hall KTV Surabaya Rabu 4 Oktober dini hari. Disampaikan kuasa hukum korban Dimas Yemahura, pelaku dan korban belum 1 tahun menjalin hubungan asmara. Adapun keduanya baru menjalin hubungan tersebut selama 5 bulan. Namun dalam kurun waktu 5 bulan, Dimas mengatakan korban beberapa kali mendapatkan penganiayaan dari pelaku. Lanjut Dimas, penganiayaan yang terjadi sepulang karaoke ini yang terparah sampai menyebabkan nyawa korban meninggal dunia. Bahkan dikatakan Dimas, korban sempat mengirim voice note kepada salah satu temannya. Dimas kemudian membongkar sosok korban yang merupakan pekerja freelance. Sudah sejak lahir Dini meninggalkan anaknya untuk mencari nafkah. Bahkan sudah 12 tahun Dini tidak bertemu anaknya. Keluarga Dini sudah melaporkan pelaku ke Mapolrestabes Surabaya atas dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Adapun laporan itu dibuat keluarga korban sekira pukul 22.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu 4 Oktober 2023 lalu. Terkuak motif anak anggota DPR RI berinisial GRT membunuh wanita berinisial DSA seusai karaoke. Diduga tewasnya DSA itu karena orang ketiga dalam hubungan cinta. Seperti diketahui, DSA dianiaya hingga tewas seusai karaoke di tempat hiburan malam kawasan Dukuh Pakis, Surabaya. Anak dari pejabat DPR RI berinisial GTR ini merupakan pacar dari korban DSA.
Diduga motif tewasnya DSA itu melibatkan orang ketiga dalam hubungan cinta. Hal tersebut menjadi kemungkinan pertengkaran antara DSA dan GTR. Kuasa hukum korban Dimas tidak menampik kehadiran orang ketiga memicu perseteruan yang terjadi di antara sejoli tersebut. Apalagi pihak korban DSA beberapa hari sebelum insiden nahas tersebut sempat membuat unggahan melalui akun TikTok pribadi korban. Unggahan tersebut bertuliskan, ceweknya mati-matian jaga hati buat cowoknya, cowoknya mati-matian buat matiin ceweknya. Kendati demikian, Dimas mengaku pihaknya sangat terbuka dengan segala bentuk kemungkinan penyebab atau motif dugaan aksi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Apalagi sampai Jumat 6 Oktober, pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya belum menyampaikan dan memberikan perkembangan terbaru secara lengkap mengenai hasil penyelidikan kasus itu. Dimas menerangkan hubungan percintaan antara GRT dan korban belum genap setahun. Mereka diketahui baru berpacaran kurun waktu 5 bulan. Disinggung mengenai perlakuan kasar cenderung mengarah ke kekerasan fisik dari GRT ke korban, Dimas mengungkapkan GRT diduga sempat beberapa kali melakukan kekerasan fisik selama kurun waktu 5 bulan ini menjalin hubungan percintaan. Diketahui DSA tewas dengan luka memar di paha kiri dan beberapa luka lecet di kedua kakinya. Adapun pelaku kini tengah mempertanggungjawabkan perbuatannya mendekam di balik jeruji besi. Itulah sejumlah fakta terkait janda muda yang tewas di tangan anak anggota DPR. Terima kasih telah menyaksikan program Fakta-Fakta edisi kali ini. Saya Elin pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.